Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Wijaya dari kelas 11 MIPA 3. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Pengertian Rasul dan iman kepada Rasul. Rasul secara bahasa adalah utusan, sedangkan pengertian dari Rasul secara istilah adalah manusia utusan Allah yang menerima wahyu dari Allah dan mendapat kewajiban untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat manusia. Iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus manusia terpilih, yaitu Rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Tujuan diutus Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, menyampaikan tauhid, yaitu menyampaikan bahwa Allah itu satu dan hanya Tuhan semesta alam yang patut disembah. Yang kedua, memberi kabar gembira dan penakut, yaitu berita gembira bagi yang berbuat baik akan dimasukkan ke dalam surga, dan berita penakut bagi yang berbuat syirik dan dosa akan dimasukkan neraka. Yang ketiga, sebagai suri tauladan bagi umatnya dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, menyampaikan ilmu dan syariat Allah, mengajarkan manusia bagaimana caranya beribadah yang benar. Kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya surat As-Saffat ayat 139-148. Allah mengutus Nabi Yunus pada suatu kaum di Ninawa, negeri yang terletak di daerah Mosul, Irak. Hampir seluruh penduduk Ninawa menyembah berhala. Sudah puluhan tahun Nabi Yunus berdakwah, namun hanya sedikit yang menjadi pengikutnya. Mereka bahkan menghina Allah dan menantang siksaan Allah. Berbagai cara telah dilakukan untuk mendekati kaum Ninawa, namun mereka malah menghina Nabi Yunus. Hal itu membuat Nabi Yunus putus asa. Kemarahannya dan kekecewaannya bercampur menjadi satu. Disinilah letak ujian Nabi Yunus. Wahai kaum Ninawa, tunggulah, sebentar lagi azab akan menimpa negeri ini. Beliau tidak sabar dalam menghadapi kaumnya dan akhirnya memilih untuk meninggalkan negeri Ninawa. Padahal tugas dakwahnya belum selesai. Tak lama setelah kepergian Nabi Yunus, hal buruk terjadi pada kaumnya. Tiba-tiba terjadi badai petir di kaum Ninawa. Satu persatu kaum Ninawa keluar dari rumahnya. Mereka bersujud dan bertaubat kepada Allah. Kemudian Allah tidak jadi menurunkan siksa pada kaum Ninawa, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98. Sementara itu, Nabi Yunus sudah berjalan cukup jauh dan sampai di tepi pantai. Langit sore nampak sangat cerah dan terlihat di sana ada kapal yang akan berlayar. Kemudian Nabi Yunus pun ikut masuk ke dalam rombongan kapal yang akan berlayar itu. Kapal pun mulai berlayar. Nakhoda menggerakkan kapal cukup cepat. Ketika berada di tengah lautan, seketika angin bertiup dengan kencang dan menggoyangkan kapal tersebut. Badai pun terjadi. Mereka semua panik. Untuk menjaga agar kapal tidak tenggelam, mereka pun membuang barang-barang mereka ke laut. Satu persatu barang dikeluarkan dan dijatuhkan ke laut. Kami sudah mengeluarkan semua barang. Bagaimana keadaannya? Sepertinya harus ada salah satu dari kita yang turun dari kapal. Beban kapal ini masih terlalu berat. Kemudian mereka sepakat untuk melakukan undian. Dan sampai 3 kali undian, nama Nabi Yunus yang keluar. Melihat kenyataan tersebut, Nabi Yunus pasrah dengan keadaan. Orang-orang melihat Nabi Yunus dengan perasaan tidak rela. Kemudian Nabi Yunus lompat dari kapal. Setelah Nabi Yunus menceburkan diri ke laut, tak lama muncul ikan paus yang sigap menelan beliau. Beliau pingsan selama beberapa hari di perut ikan paus. Saat membuka mata, Nabi Yunus merasakan kegelapan dalam jiwa dan raganya. Perasaan bersalah kepada Allah selalu menghantuinya. Tubuhnya lemas karena tidak ada asupan makanan. Kemudian Nabi Yunus berdoa kepada Allah seperti yang ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 87.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maha suci Engkau, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah seketika itu menjawab doa Nabi Yunus. Allah melalui perantara ikan paus melemparkan Nabi Yunus ke sebuah daratan yang tandus. Nabi Yunus keluar dari perut ikan paus dengan keadaan lemah dan sakit. Kemudian Allah menumbuhkan buah-buahan di sampingnya dan beliau pun menikmatinya. Tubuhnya kembali bugar. Alhamdulillah ya Allah. Setelah tubuhnya kembali pulih, beliau kembali ke kaumnya di Ninawa. Sesampainya di sana, beliau disambut hangat oleh kaumnya. Beliau sangat terharu dengan sikap kaumnya. Kaum Ninawa sekarang telah beriman kepada Allah. Demikian akhir kisah dari Nabi Yunus. Hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, kita senantiasa harus selalu beriman kepada Allah agar hidup sekali di dunia bisa masuk surga selamat dari neraka. Yang kedua, bersabar dalam menahan amarah. Yang ketiga, bersabar ketika diuji oleh Allah. Dan yang terakhir, Allah akan mengabulkan doa hamba yang sungguh-sungguh dalam memohon kepadanya. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.